guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Isvanessa. Jangan lupa like and comment and subscribe biar video-video saya berkembang dimanapun. Yeay, saya mau cerita-cerita tentang video-video saya sebelumnya, respon-respon teman-teman saya selama aku bikin video. Saya senang aja sih saya bikin video, teman-teman saya meresponnya dengan baik dan banyak yang terima. Saya kenalan saya laki-laki pada menerima saya dan kasih support, semangat buat saya. Ada yang bilang sama saya, "Is, apa sih perbedaannya kamu sekarang sama yang dulu?" Jelas beda banget. Sekarang sama yang dulu itu sangat beda banget. Kalau dulu saya masih sekolah, saya masih belum dewasa dan saya masih tergantung sama orang tua. Rambut saya masih pendek, jadi setiap saya jalan, setiap saya bermain, setiap saya sekolah, setiap saya kemana-mana, pasti banyak orang yang melihat saya tuh, itu laki-laki apa perempuan sih gitu, itu bencong ya. Banyak yang ngata-ngatain saya bencong gitu. Waktu saya kelas 6 saya udah mulai sunat sih. Itu pengalaman saya yang paling lucu sih, mungkin gak bisa dilupakan sepanjang zaman ini. Jadi saya suka rambutnya agak gondrong. Kalau mau sunat saya diajak ke salon potong rambut sama keluarga saya, dan orang salonnya tuh bingung mau model apa gitu potongnya. Terus yang ini aja aku bilang gitu, terus dipotong lah. Terus kata bapak saya, ini masih kependekan, masih kepanjangan gitu kan. Terus dipendekin lagi sama tukang salonnya. Terus bilang, kok fotonya kayak perempuan ya gitu lah. Emang ini apa? Bukannya ini perempuan, ini laki-laki, anak saya mau sunat. Jadi begitulah sahabat. Dan kalau kehidupan aku yang sekarang, sejak lulus SMP saya mulai melakukan keinginan saya, tidak menutup-nutupin sama sekeluarga. Kalau dulu kalau pergi-pergi, kalau pakai baju begini, kalau pakai wig, aku selalu ditutup-tutupin dan selalu dandan di jalan. Kalau sekarang tuh aku sudah ini loh diri saya gitu. Jadi kalau sekarang saya malah seneng. Jadi orang-orang tuh udah memandang saya tuh kayak, oh ini perempuan, ini bener-bener perempuan, walaupun saya bukan perempuan, walaupun saya belum operasi sebagai transgender, tapi semua orang tuh ya lihat aku seperti perempuan, lebih dihargain kemana-mana, tidak pernah diejek, tidak pernah diolok-olok gitu kalau saya seorang banci gitu. Kesusahannya sih kalau sebagai waria cuman satu, kalau kita mau pergi ke dokter, kalau kita mau ambil uang ke bank, kalau kita mau ke pos. Ada pengalaman saya dulu waktu saya masih di kampung. Jadi tuh teman saya di kampung tuh, keluarga di Jakarta tuh kayak ngirim uang, jadi harus ngambil uang di pos, kantor pos gitu, dan itu harus pakai KTP. Nah temen aku itu tuh belum ada KTP karena belum cukup umur. Kebetulan saya baru mempunyai KTP karena waktu itu saya umurnya 17 tahun. Nah ngambil uangnya tuh pakai KTP. Nah kebetulan waktu aku bikin KTP tuh, aku waktu itu di Jakarta, dan KTP itu tuh yang bikin mama aku. Jadi bingung dong mau ngambil foto yang mana. Jadi ngambil fotonya yang waktu aku kelas SMP. Waktu kelas SMP kan saya masih
potong laki. Jadi waktu itu ngambil uang, mana KTP-nya, saya nunjukin tuh KTP-nya, ini KTP siapa? Saya pak, gitu kan. Yang bener, ini KTP siapa? Saya pak, gitu. Loh, kok ini KTP-nya laki-laki? Ya saya laki-laki pak, gitu. Itu saya emang, itu sangat malu sih di depan umum bilang begitu. Saya merasa aduh, mukaku mau taruh di mana ya gitu, dan pasti itu jadi olok-olokan banget gitu. Dan kalau kita ke rumah sakit, kalau kita sakit seumpama kita dipanggil namanya Abdul Gopar Ismail, pasti ketika saya datang itu pasti dokter pada bingung, kok namanya cowok yang datang cewek gitu. Makanya aku santai aja sih. Itu kesulitannya di situ, susahnya di situ, dan itu nggak bisa ditutupin. Dan saya kan pasang foto di rumah tuh perempuan, jadi kalau setiap ada tamunya bapak saya datang pasti selalu bertanya, ini anak kamu yang keberapa gitu, pasti selalu mau dijodoh-jodohin sama teman-temannya itu, karena dikira tuh saya perempuan gitu. Jadi orang tua saya tuh selalu bingung gitu. Aku sih sekarang mulai sering terbuka sama orang tua kalau saya tuh banyak loh mah yang suka sama saya, laki-laki banyak yang mau nikahin saya, tapi keadaan saya tuh begini. Terus mama saya tuh selalu bilang nggak boleh begitu, nggak boleh berbohong sama orang. Kalau orang lain itu sakit hati itu kan nggak bagus, maksudnya jujur aja gitu, jangan pernah bohong-bohong sama orang, katanya gitu. Begitulah coba cerita sedih pilu saya selama ini. Terkadang saya iri dengan semua orang, kenapa sih saya begini gitu loh. Kadang saya merasa kenapa ya saya begini, tapi saya tidak pernah menyerah dan tidak pernah mengeluh, dan ini mungkin udah jalan Tuhan, takdir Tuhan. Terkadang saya selalu berdoa dan berhentilah mengkhawatirkan masa depan, syukurilah hari ini dan hiduplah dengan baik sebaik-baiknya, karena takdir orang tuh beda-beda gitu, dan garis tangan orang kan juga beda-beda. Jadi kita harus jalanin semua ini dengan semangat. Oke sahabat, makasih atas semua ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like and comment and subscribe, share ke sosial media yang kamu punya biar videoku berkembang. Yeay. Terima kasih.